Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Babe Asdin, dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai LPJ atau Laporan Pertanggungjawaban Komite Asisi 2019-2021. Selamat menyaksikan. Laporan LPJ akan bahas mengenai kegiatan, dana POMG, kepengurusan, dan next event. Laporan pertama dimulai dengan kegiatan. Pada tahun kedua komite periode 2019-2021, ketuanya adalah Bang Yus, Wakil Ketua Bu Devi, Sekretaris saya sendiri Babe Asdin, Bendahara Ibu Nia, dan Ibu Ade. Koordinator Tahsin Bu Hoiria, Korlas kelas 1 ada Bu Yunita dan Bu Yuli, Korlas kelas 2 ada Bu Eli dan Bu Iin, Korlas kelas 3 ada Bu Elisa dan Bu Nur Fajri, serta kelas 4 ada Bu Hima dan Bu Kiki. Pada tahun 2020-2021, kepengurusan komite ada beberapa perubahan. Di antaranya, bendahara ada Ibu Dewi dan Ibu Ria, Korlas kelas 2 ada Ibu Peri, dan Korlas kelas 3 ada Bu Rafni. Kepengurusan komite pada periode ini tumbuh menjadi lebih baik. Di antaranya adalah logo komite yang diredesain ulang dengan high resolution, sehingga dapat memudahkan ketika nantinya aktivitas yang memerlukan percetakan maupun digital. Komite sudah memiliki email tersendiri dengan alamat email komiteasisi@gmail.com. Dengan adanya Gmail, kami menggunakan Google Drive sebagai database dana POMG yang nantinya orang tua murid dapat mengakses di bit.ly/POMG_2021. Dana POMG biasanya diserahkan langsung kepada Korlas pada saat di sekolah. Namun, di masa pandemi ini, adanya usulan melalui Google Form, maka Komite Asisi membuat nomor rekening BCA dengan tujuan dapat dikontrol dana masuk dan dana keluar, serta menguranginya interaksi secara langsung. Dana POMG dapat dititipkan melalui pihak sekolah pada saat pengembalian tugas, setiap minggunya pada hari Jumat, dan diinformasikan kepada masing-masing Korlas agar langsung didata oleh koordinator kelas dan bendahara. Kami juga memiliki surat-surat yang terdata, sehingga memudahkan komite pada periode berikutnya ataupun orang tua murid yang ketinggalan informasi resmi dari komite. Kami sudah mempersiapkan usulan kritik dan saran orang tua murid dalam membangun proses belajar dan mengajar di SDIT Asisi melalui link bit.ly/usul-OTM. Usulan ini kami serahkan kepada pihak sekolah setiap minggunya, dengan harapan dapat direspon oleh pihak sekolah secara langsung, baik melalui WhatsApp, email, ataupun telepon. Usulan, kritik, dan saran kami sampaikan secara langsung kepada pihak sekolah, baik dengan Bu Arum selaku kepala sekolah dan Pak Mahmun sebagai ketua yayasan. Alhamdulillah, beberapa perubahan dapat langsung dirasakan, dan doakan agar SDIT Asisi menjadi dan terus lebih baik. Beberapa kegiatan dengan menggunakan dana POMG diantaranya adalah tali kasih yang diserahkan pada saat akhir semester 2, bingkisan yang kami serahkan pada saat acara buka puasa guru-guru SDIT Asisi. Laporan berikutnya mengenai dana POMG. Assalamualaikum Bapak dan Ibu orang tua murid SDIT Asisi. Perkenalkan, saya Ria, orang tua murid dari Adrian. Saya sebagai bendahara 2 yang akan menjelaskan laporan yang telah disusun oleh Ibu Dewi, orang tua murid dari Fahmi sebagai bendahara 1. Dana POMG berdasarkan SK 4/9 tahun 2020. Dana POMG yang berisikan 1. Penarikan dana POMG aktif kembali mulai dari bulan September 2020 hingga Juli 2021, di mana setiap bulannya sebesar 20.000 per murid, dan apabila ada adik kakak di SDIT Asisi maka menambahkan 10.000 per keluarga, sama dengan SK 2/8 tahun 2019. 2. Dikarenakan situasi proses belajar mengajar masih menggunakan sistem PJJ (pembelajaran jarak jauh), maka untuk pembayaran menggunakan satu rekening BCA 476804
0271 atas nama Ahmad Al-Azhar. 3. Kartu POMG kami tiadakan karena mempertimbangkan penyebaran dan meminimalisir interaksi secara langsung sesuai anjuran pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengetahui pembukuan POMG dan penggunaan dana dapat diakses melalui link berikut. 4. Bukti transfer dan sinkron data dana POMG, orang tua murid bisa menghubungi Korlas atau bendahara komite. Kebijakan saat pandemi Februari 2021. Di masa pandemi, komite mengeluarkan kebijakan berupa dana pengeluaran yang awalnya digunakan untuk berbagai kegiatan menjadi prioritas kepada keluarga yang terkena COVID-19. Tali kasih, jumlah murid dikali Rp10.000. Kegiatan murid, Isman 75.000 untuk orang tua murid yang positif COVID selama pandemi. Anak sakit di rumah 150.000 lebih dari 3 hari dengan konfirmasi. Orang tua murid atau anak sakit di rumah sakit Rp200.000. Melahirkan orang tua murid Rp150.000. Melahirkan guru Rp200.000. Sakit guru Rp150.000 lebih dari 3 hari dengan konfirmasi. Kitanan Rp150.000. Meninggal orang tua murid dan guru Rp200.000. Menikah guru Rp150.000. Adapun laporan POMG 2020 sampai dengan 2021 sebagai berikut. Kelas 1 berjumlah 12 murid dengan Korlas Ibu Yeni keseluruhan murid melunasinya. Kelas 2 berjumlah 24 murid dibagi menjadi 2 kelas dengan Korlas Ibu Yunita dan Ibu Peri. Terdapat 1 murid yang belum menyelesaikannya. Kelas 3 berjumlah 17 murid dibagi menjadi 2 kelas dengan Korlas Ibu Ade dan Ibu Rafni. Terdapat 3 murid yang belum menyelesaikannya. Kelas 4 berjumlah 20 murid dibagi menjadi 2 kelas dengan Korlas Ibu Elisa dan Ibu Nur Fazri. Terdapat 6 murid yang belum menyelesaikannya. Kelas 5 berjumlah 24 murid dibagi menjadi 2 kelas tidak memiliki Korlas namun dibantu oleh Ibu Devi. Poin pertama, total dana POMG setiap bulannya beragam dengan rata-rata Rp1.008.182. Poin 2, dengan dana awal tahun 2019 sampai 2020, maka total dana pemasukan POMG tahun ajaran 2020 hingga 2021 adalah Rp19.156.000. Poin 3, total pengeluaran dana POMG tahun ajaran 2020 hingga 2021 adalah Rp15.972.500. Poin keempat, sisa saldo dana POMG tahun ajaran 2020 hingga 2021 adalah Rp3.183.500. Dalam bertumbuhnya komite, kami sadari adanya saran yang dapat membangun komite lebih baik dalam pengelolaan dana POMG. Kami sangat menerima saran dari Bapak dan Ibu agar komite bisa lebih baik lagi. Pembahasan ketiga adalah kepengurusan komite 2021 hingga 2023. Pada kepengurusan tahun ini, kami sepakat memiliki persyaratan yang berbeda dari sebelumnya. Di antaranya, kepengurusan inti mencakup ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara terdiri dari orang tua murid kelas 1 hingga kelas 4. Sedangkan orang tua murid kelas 5 dan kelas 6 sebagai koordinator kelas. Dikarenakannya interaksi hanya via online, maka pemilihan dilakukan melalui Google Form dan dipilih yang terbanyak
oleh Komite 2019-2021. Kepengurusan tetap berlangsung selama 2 tahun, yaitu 2021 hingga 2023. Menyikapi dana POMG yang belum terselesaikan, maka komite dan orang tua murid sepakat. Yang pertama adalah melihat kondisi keuangan keluarganya tersebut. Yang kedua, apabila keluarga tersebut mampu, maka tetap ditagih, namun pencatatan akan dicatat pada periode berikutnya. Bagaimana dengan kelebihan dana POMG? Jika tahun lalu dana tersebut digunakan untuk peralatan sekolah anak-anak, namun kondisi pembelajarannya berupa pembelajaran online, maka usulannya adalah dibuatkan kalender atau dibuatkan baju. Orang tua murid akan memilih salah satu dari 2 opsi tersebut melalui Google Form yang akan diberikan oleh pihak komite. Jika ada penambahan dana dalam pembuatannya, maka kami dari pihak komite akan menginformasikannya kembali. Kegiatan komite dan orang tua murid tahun ini insya Allah akan lebih seru, karena tahun ini akan ada kelulusan angkatan pertama SDIT ACC. Kegiatan lainnya akan mengacu kepada kalender akademik yang dipersiapkan oleh pihak sekolah. Insya Allah kami akan mengadakan kegiatan untuk orang tua murid seperti seminar ataupun workshop dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai laporan pertanggungjawaban Komite 2019-2021. Mohon maaf apabila kami masih banyak kekurangan dan bantu komite periode berikutnya. Dengan berkontribusi secara nyata untuk sama-sama bersinergi, menciptakan proses belajar mengajar SDIT ACC lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.